Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas tugas aksi nyata pada pembelajaran berdiferensiasi topik 2 tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Hai, perkenalkan, nama saya Diari Mahartati. Saya adalah seorang mahasiswa program Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Jambi. Mari kita jawab beberapa pertanyaan pada tugas aksi nyata topik 2 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Dan mengapa? Saya puas karena pada topik 2 ini saya mendapatkan pengetahuan baru terkait aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Aspek-aspek untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 4, yaitu diferensiasi konten atau isi, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan lingkungan belajar. Yuk kita bahas 4 aspek penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Aspek yang pertama, diferensiasi konten atau isi. Pada diferensiasi konten, penerapan pembelajaran diferensiasi, di mana seorang guru melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang guru perlu untuk dapat mengetahui hal-hal yang perlu untuk dipelajari oleh setiap peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi pada proses, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk ini berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Dan yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar. Pertanyaan yang kedua, ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Setelah saya mempelajari topik ini, saya memperoleh ide untuk menerapkan pembelajaran pada saat saya melaksanakan praktik mengajar di SD 126 dengan membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Setelah saya melakukan pemetaan untuk mengetahui karakteristik peserta didik, selanjutnya saya akan mengintegrasikan beberapa diferensiasi, di antaranya diferensiasi konten atau isi, dengan mengembangkan materi yang saya ajarkan sesuai dengan kehidupan sehari-hari ataupun lingkungannya. Kemudian, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses ini, saya akan merujuk pada strategi pembelajaran untuk membedakan proses yang harus dilakukan oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk belajar, berlatih, dan memahami isi konten atau materi, tentunya dengan pembelajaran yang menarik. Lalu yang terakhir adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk ini, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri sesuai minat dan bakatnya untuk menghasilkan produk atau hasil belajar yang diharapkan oleh mereka. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Cara saya agar dapat merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, mencari sumber informasi mengenai rancangan pembelajaran pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk juga mencari contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui media YouTube. Yang kedua, melakukan profiling kelas atau pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya, minat belajar melalui observasi. Dan selanjutnya,
melakukan asesmen diagnostis sebelum pembelajaran dilaksanakan, dan merancang kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, produk, dan proses. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang melatar belakangnya? Hal yang melatar belakangi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah berdasarkan hasil observasi saya saat PPL di SD Negeri 126 Kota Jambi, bahwa dari hasil pengamatan tersebut, tidak semua peserta didik aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut saya, pada saat pembelajaran masih berfokus pada guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan, lalu juga belum mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang beragam. Hal tersebut mengakibatkan capaian pembelajaran juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil observasi saya juga dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik itu aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Hanya beberapa peserta didik saja yang aktif menjawab, sedangkan peserta didik yang lain hanya ikut serta mengikuti tanpa ada respon yang mereka berikan. Untuk pertanyaan nomor 5, apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Tujuan dari pembuatan rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan saya praktekkan di kelas adalah untuk mewujudkan merdeka belajar, agar pembelajaran yang dilakukan dapat lebih bermakna bagi peserta didik, karena pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran berpihak kepada peserta didik atau student center. Dari hal tersebut, peserta didik dapat belajar dengan senang dan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka melalui proses yang sesuai dengan gaya belajar mereka, baik visual, auditori, ataupun juga kinestetik, dan sesuai dengan minat mereka masing-masing, sehingga setiap anak dapat mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan dengan maksimal. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 6, apa indikator keberhasilannya? Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, indikator keberhasilannya adalah peserta didik dapat mengikuti secara aktif pembelajaran yang dilaksanakan atau student center. Materi yang diajarkan dapat mudah dipahami. Hasil kerja atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik beragam, namun tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peningkatan keterampilan soft skill dan hard skill. Terdapat perubahan tingkah laku menjadi lebih aktif dan semangat dalam belajar, meningkatnya hasil belajar peserta didik, tercapainya capaian dan tujuan capaian pembelajaran. Lalu juga terjalin hubungan yang positif dan sehat antara guru dan peserta didik. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana langkahnya? Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan peserta didik berdasar kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajarnya juga. Lalu juga menyiapkan materi atau bahan ajar, media belajar, dan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, baik visual, auditori, ataupun juga kinestetik. Selanjutnya, merancang asesmen formatif dan juga sumatif untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi atau merefleksi kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.